Mobil seorang anggota DPRD Tapanuli Tengah dibakar orang tak dikenal. Minibus masuk parit, 4 penumpang tewas. Korban puting beliung harapkan bantuan pemerintah. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kendaraan pribadi milik anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara hangus dibakar oleh orang tidak dikenal di kediamannya. Belum diketahui motif pasti kejadian tersebut. Hingga kini, pihak kepolisian masih terus memburu 2 pelaku yang sempat terekam kamera pengintai di kediaman korban. Inilah detik-detik video amatir milik warga yang memperlihatkan kobaran api yang melahap seluruh badan mobil milik seorang anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang sedang terparkir di kediamannya di Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah. Dalam video itu terlihat belasan warga berupaya untuk memadamkan kobaran api yang terus membesar disertai suara ledakan dari dalam mobil. Menurut pemilik kendaraan, peristiwa ini dilakukan oleh orang tidak dikenal. Dan dari hasil rekaman kamera pengintai, diduga ada 2 orang pelaku. Sementara itu, dirinya mengetahui kendaraannya tersebut terbakar setelah salah seorang saudaranya membangunkan dirinya yang sedang tidur. Beruntung sejumlah dokumen kerja sebelumnya sudah lebih dulu dibawa ke dalam rumah sehingga tidak turut terbakar. Kita kan dibangunkan oleh abang kandung. Lalu saya keluar. Saya lihat rupanya kawan-kawan masyarakat di sekitar kita sudah banyak memadamkan. Termasuk ada tangki air di kampung kita yang menyediakan untuk pesta-pesta. Lalu itulah yang sebenarnya yang ikut andil memadamkan api tersebut. Sebenarnya kalau api yang ada di kobaran api yang ada di mobil ini dipadamkan oleh masyarakat tidak sanggup. Karena penampilan kita mesin kita perkirakan tidak ada unsur politik, tidak ada muatan politik di sini. Mungkin ini adalah unsur pribadi. Teror itu kira-kira teror berupa apa kira-kira? Bisa dijelaskan Pak Dewan? Teror berupa artinya ada bahasa sama kita. Dengan ancaman apa gimana? Di antaranya adalah lewat chattingan WhatsApp. Sudah terbakar ini Bang, ada nggak teror lagi yang Abang terima? Setelah kejadian ini tidak ada. Tidak ada. Minta kepada pihak kepolisian, kepada Bapak Kapolres Tapanuli Tengah agar mengusut tuntas ini kasus dan mengungkap sejelas-jelasnya apa motif dibalik ini. Hingga kini bangkai mobil masih terparkir di depan kediaman korban dengan dipasangi garis polisi dan peristiwa tersebut dalam penanganan pihak kepolisian. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Peristiwa yang sama juga terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mobil minibus milik seorang jurnalis di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dibakar orang tidak dikenal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pasca kejadian dugaan teror, keluarga korban mengalami trauma. Mobil milik Pujianto, wartawan salah satu media televisi swasta di Kabupaten Serdang Bedagai, diduga sengaja dibakar oleh orang tak dikenal. Peristiwa pembakaran mobil tersebut diketahui oleh sang istri korban yang saat itu terbangun dari tidur karena mencium bau asap. Mencurigai adanya sesuatu yang terbakar, istri korban kemudian mencari sumber bau tersebut dan melihat mobil telah terbakar. Dugaan mobil korban dibakar oleh orang tak dikenal karena saat berupaya memadamkan api, korban mencium aroma bensin. Sementara di sekitar lokasi rumah korban juga ditemukan sendal yang diduga milik pelaku. Dugaan teror terhadap korban juga berkaitan dengan kerja jurnalistik yang sedang dikerjakan oleh korban. Di mana sebelum peristiwa itu terjadi pada sore hari, korban ada melakukan investigasi ke lokasi perjudian yang dikeluhkan oleh warga di sekitar tempat tinggal korban. Jadi ketahuannya itu sekitar pukul 02.15 dini hari ya. Waktu itu kan asap dari terbakarnya ini masuk ke dalam rumah.
istriku nyesak di hidungnya, kayak terbangun. Bangun dia bingung asap apa ini gitu. Dibuka pintu udah terlihat marak api. Di bagian Api mana tuh Bang? ban belakang sebelah kanan. Jadi aku keluar gitu lihat dah marak memang api. Aku masuk ke belakang ambil air. Istriku di depan minta tolong karena kebetulan kan yang di sebelah ini saudara semua gitu. Jadi aku keluar bersamaan sama saudara-saudara udah bawa air. Itu kami siram, apinya makin melebar. Jadi dugaanku ini berarti minyak, ada sengaja yang membakar gitu dugaanku. Bang, ada dugaan ini nggak terkait dengan hal-hal jurnalistik yang abang lakukan atau gimana? Wah, ada sih kemarin masalah warga ribut tentang adanya judi tembak ikan di sekitaran di dusun ini juga dusun 3 Desa Kon ini. Dari kasus ini bang, ada yang dicurigai nggak bang? Atau dari keterangan warga ada hal-hal yang mencurigakan? Ada yang dicurigai, cuman kita nggak bisa menuduh gitu ya. Ada yang dicurigai. Atas peristiwa tersebut, korban sudah melaporkan dugaan teror yang dialaminya ke Mapolsek Firdaus Polres Serdang Bedagai. Sementara alat bukti berupa sandal yang diduga milik pelaku sudah diserahkan kepada petugas kepolisian. Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kabupaten Deli Serdang Serdang Bedagai Tebing Tinggi, Jufri Hafiz mengecam serta menyayangkan aksi keji yang dilakukan oleh pelaku yang telah membakar mobil korban. Kami dari IJTI Kabupaten Deli Serdang Serdang Bedagai Tebing Tinggi mengecam keras terjadinya pembakaran mobil anggota kami. Hal ini sangat disayangkan terhadap pembakaran tersebut. Dan kami meminta kepada pihak kepolisian harus mengusut tindakan pembakaran tersebut. Terlepas dari kegiatan peliputan, hal ini menjadi suatu tindakan yang sangat merugikan pada jurnalis. Dalam hal ini kami meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas. Pihaknya berharap pihak kepolisian segera mengungkap pelaku pembakaran tersebut. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, satu unit mobil terjun ke Danau Toba setelah sebuah jembatan penyeberangan kapal bergeser akibat angin kencang. Akibatnya satu orang penumpang dinyatakan tewas. Berdasarkan keterangan warga di lokasi kejadian, mobil korban sempat mengapung sebelum akhirnya tenggelam. Diduga dipicu angin deras di kawasan Danau Toba, satu unit mobil terjatuh ke Danau Toba setelah jembatan penyeberangan bergeser dari posisinya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga di lokasi kejadian, saat terjatuh ke Danau Toba, mobil sempat terapung di Danau Toba. Kapal mengangkut 10 unit mobil, namun ketika menyandar mendadak angin kencang, sehingga mengakibatkan kapal maju mundur dan tali tros kapal terputus. Kemudian rantai ramdor ikut terputus. Dalam kejadian tersebut, satu unit mobil Avanza jatuh. Salah satu penumpang meninggal dunia pada saat korban dilarikan ke Puskesmas Simanindo. Mayat korban akan dibawa ke rumah duka Tebing Tinggi. Menurut warga sekitar, sesaat setelah terjun ke danau, supir mobil sempat kesulitan untuk membuka kaca mobil. Namun akhirnya dibantu warga sekitar dan pintu mobil berhasil dibuka. Selanjutnya warga juga menarik para korban yang terjebak di dalam mobil sembari memberikan pelampung. Kita pas datang kawan manggil kita ke rumah minta tolong, kita langsung terjun ke lokasi. Nyampe di lokasi kita tengok memang supirnya bapak itu udah sempat buka pintu sekali, dikasih mili-mili pelampung, dibuka pintu sekali, ditutup lagi, baru bolak-balik dia buka kaca mobil. Ternyata mobilnya tenggelam, baru orang itu keluar mengapung. Langsung kami terjun 3 orang ke danau menyelamatkan orang itu. Yang sempat keluar penumpang mobil itu ada berapa orang bang? 3 orang. 3 orang. Satu sebelah, kalau kita mengarah ke pantai, satu sebelah kanan, 2 sebelah kiri, termasuk supir. Bapak itu sama ibu itulah yang sebelah kiri kita. Itu yang saya selamatkan. Bang, waktu saya menolong bang, masih ada bang penumpang mobil itu di dalam mobil bang, yang susah keluar? Ada, kayaknya ada 1 orang dari informasi dari bapak itu. Bapak itu sempat supir. ditolong bang?
kita nggak bisa berbuat banyak Pak, kita nggak sanggup menyelam. Kira-kira yang korban dibawa kemana? Ke Puskes Ambarita. Ini rumah tinggal kita dekat Bang dari sini, Dekat makanya sini, langsung. orang sini kita. Oke. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi ke daratan. Namun Desi, salah seorang penumpang, justru meninggal dunia. Korban diketahui tidak bernyawa ketika tim medis puskesmas menemukan tidak ada respon atas alat oksigen yang dipasangkan ke tubuh korban. Saat dilakukan cek fisik, korban sudah tidak bernyawa. Salah seorang keluarga korban menjelaskan bahwa insiden terjadi ketika jembatan penyeberangan kapal bergeser dan terjatuh, hingga kendaraan di atasnya ikut terjatuh. Kejadian ini sempat menarik perhatian warga sekitar. Hingga malam hari petugas masih terus melakukan penyelidikan di kapal Ihan Batak. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. 4 orang tewas dalam kecelakaan tunggal setelah 1 unit minibus terbalik dan masuk ke dalam parit di Panai Tengah, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dugaan sementara peristiwa ini disebabkan sang sopir yang mengantuk. Kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang yang masih satu keluarga ini pertama kali diunggah oleh seorang warganet di media sosial Facebook secara langsung. Dalam rekaman video berdurasi kurang lebih 21 menit tersebut, terlihat proses evakuasi dan upaya pertolongan para korban kecelakaan. Dalam kecelakaan tunggal tersebut, terlihat 1 unit minibus terbalik di dalam parit sedalam 2 meter dan dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Keadaan parit yang berair dan sepinya lokasi saat kejadian membuat korban kecelakaan terlambat mendapatkan pertolongan. Bahkan untuk mendapatkan pertolongan medis, para korban terpaksa dibawa dengan menggunakan truk yang melintas. 3 orang meninggal di lokasi kejadian dan 1 meninggal di puskesmas, sementara 1 orang lainnya dalam keadaan kritis dan masih dalam perawatan. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan, kecelakaan ini bermula saat mobil rombongan keluarga yang usai menghadiri pesta tersebut melintas di lokasi kejadian. Diduga mengantuk, membuat supir minibus hilang kendali dan tidak mampu mengendalikan kendaraannya hingga menyebabkan mobil terbalik dan masuk ke dalam parit. Di wilayah Desa Ajamu, Kecamatan Panai Tengah, tadi pagi terjadi laka lantas. Kita duga out of control, ya, laka tunggal. Dan pada kecelakaan tersebut yang mengakibatkan 4 orang di dalam 1 unit mobil Jenis Avanza meninggal dunia di TKP, ya. 3 meninggal dunia TKP, 1 meninggal di rumah sakit dalam keadaan kritis, ya. Jatuh di dalam kubangan air. Untuk penyebabnya masih kita lakukan pendalaman dan saat ini anggota masih di TKP. Kecelakaan tunggal yang menimbulkan korban jiwa ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 1 unit rumah di lingkungan 1 Pasar Onan Poriaha, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari video amatir milik warga, terlihat kencangnya tiupan angin membuat kobaran api semakin membesar, hingga meludeskan seluruh bangunan rumah beton milik Idul Simanjuntak dan James Hutagalung. Bahkan pemilik rumah pun tak sempat menyelamatkan seluruh harta benda yang ada di dalam rumah dan hanya bisa pasrah melihat api meludeskan seluruh bangunan. Menurut pemilik rumah, kebakaran terjadi saat dirinya sedang berada di luar dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Tidak kurang tahu, Pak. Sebab kita nggak di rumah. Jadi keadaan rumah kosong berarti? Iya. Yang saya tempati rumah kosong. Saya tinggalkan juga. Keluarga di rumah tadi? Pindah. Semua keluarga keluar gitu? Keluar sini lah.
Petugas pemadam kebakaran Pemkab Tapanuli Tengah yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena posisi rumah yang berada di kawasan padat penduduk. Sementara itu, aparat Kecamatan Tapian Nauli masih melakukan pendataan dan korban untuk sementara tinggal di rumah kerabatnya yang dekat dengan lokasi kebakaran. Kebakaran kebetulan orang kelurahan ada di seputaran ini, pas kebetulan ada pekerjaan itu sekitar pukul 10. Berapa rumah yang terbakar hari ini? Kalau rumah itu, rumah Kopel 2 unit rumah itu, 2 unit rumah yang terbakar. Korban sendiri kampung saat ini di mana? Oh, kalau korban masih di rumah keluarga kami evakuasi. Ya. Asal mula api Asal mula api kita tidak tahu, itu masih tahap penyelidikan. Yang jelas kita sudah tengok mata api di atas, kita bantu dengan masyarakat manual, jadi langsung kita telepon pemadam Tapteng dan pemadam kota. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti peristiwa kebakaran yang meludeskan satu rumah warga tersebut. Baharuddin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa, keributan antar keluarga pasien dan tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan berbuntut panjang setelah keluarga pasien mengadukan kasus dugaan kelalaian medis ke kantor Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan. Sejumlah keluarga pasien pada Senin siang mendatangi kantor Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan di Jalan Ibu Seraya Medan, Sumatera Utara. Kedatangan keluarga pasien ingin melaporkan dugaan kelalaian tenaga medis Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi terhadap orang tua mereka yang akhirnya meninggal dunia saat dalam perawatan. Rawi, anak pasien, mengaku sempat mendengarkan percakapan para tenaga medis yang menyebutkan adanya tabung oksigen yang kosong dan meminta para medis untuk mengisi kembali. Kecurigaan semakin kuat saat oksigen tersebut dipasang kepada ibunya. Mereka menjawab, suster itu menjawab, ada. Itu udah dipastikan, ada Pak. Yakin? Iya Pak, katanya kan. Kenapa saya bertanya seperti itu? Waktu di tanggal 22, secara tidak sengaja, saya mendengar pembicaraan dari kumpul suster-suster di tempat jaga mereka. Itu saya terdengar ada oksigen yang kosong, kalian lengkapin lah, katanya seperti itu, atau kalian bawa ke bawah gitu. Jadi saya nggak ada pikiran gimana-gimana. Nah, waktu kejadian mama saya, makanya saya teringat kata-kata mereka. Makanya saya tanya ke suster itu oksigen keadaan full, ada isi atau tidak? Mereka menjawab, suster itu menjawab, ada Pak. Oke, setelah itu mama saya dirapi-rapikan. Oksigen yang di dinding keadaan posisi hidup, yang ada gelembungnya, itu dicabut, dipindahkan ke oksigen yang dia bawa. Oke, setelah dia masukkan pipa selangnya itu ke dalam oksigen, saya melihat gelembungnya ada, tapi sedikit, kecil, tidak sama seperti di dinding. Saya ikuti sampai ke tekongan arah mau keluar itu, nggak jauh, kurang lebih 5 meteran itu. Saya tengok oksigen itu sudah tidak ada gelembung sama sekali. Oke, tidak ada gelembung. Saya tanya, "Sus, ini oksigen kau kosong," saya bilang. Oke, dia bilang, "Enggak Pak, ada nih. Mana buktinya? Mana rupanya?" Ini tengok, saya bilang. Sementara itu, pihak Ikatan Dokter Indonesia sendiri mengaku telah menerima laporan keluarga pasien dan menunggu keputusan dari pimpinan. Tanggapannya ya kita menerima mereka, tinggal membuat surat keterangan aja ke kantor ITI, permasalahan apa yang dialami keluarga pasien, itu aja sih Pak. Seandainya ditemukan ada kelalaian, apa tindakan kita dari Kalau itu kita kurang tahu Pak, karena kita kan medis, mungkin dari atasan kita yang kedokteran ini yang tahu, paham masalah itu Pak. Oke. Sebelumnya, pihak Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan membantah pernyataan keluarga pasien yang menyebabkan pasien meninggal akibat tabung oksigen kosong. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pasca belasan rumah di kawasan Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diterjang angin puting beliung. Hingga kini warga yang menjadi korban pun hanya bisa pasrah dan berharap bantuan dari pemerintah setempat. Warga Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang menjadi korban angin puting beliung mulai membersihkan puing-puing bangunan yang roboh akibat peristiwa bencana alam tersebut. Di mana peristiwa ini sebelumnya terjadi dengan begitu cepat yang diawali dengan adanya hujan deras disertai angin yang sangat kencang. Selain rumah yang rusak, angin puting beliung juga sempat memporak-porandakan barang-barang milik warga hingga terangkat ke atas atap rumah mereka. Dari peristiwa bencana alam ini, sejumlah warga yang menjadi korban hanya bisa pasrah melihat tempat tinggalnya sudah tidak layak untuk ditempati. Mereka pun berharap pemerintah daerah dapat meninjau dan melihat kondisi tersebut, serta meringankan beban mereka yang menjadi korban bencana alam tersebut. Kami semua terangkat semua. Kami di dalam semalam semua. Pertama kan gerimis deh, habis gerimis berhenti sebentar. Habis itu tiba-tiba datanglah hujannya deras sekali. Habis deras datang hujan esnya langsunglah angin puting beliung itu terus mengapakan dari dapur kami langsung habis langsung semua deh. Jadi nggak ter apa lagi. Kayak gitulah apanya. Bu, ini apa aja yang rusak, Bu? Kalau ibu ya sengnya semua lah, sengnya, asbesnya. Karena seng anakku ini ketimpa ke rumah kami deh. Itulah habisnya semua, pokoknya bocor lah semua. Bu, saat kejadian posisi Ibu lagi sedang apa, Ibu? Lagi sedang mau menyuci apa Ibu, mau merendam kain. Jadi nggak jadi. Larilah kami keluar semua. Itu. Hujan berhenti jam berapa? Hujan berhenti sekitar jam 6 deh. Cuman itu pun masih apalah, cuman kita kan nggak menakutkan lagi, nggak deras lagi. Udah siap maghrib nggak ada lagi hujan. Sampai situ aja deh apanya hujannya. Udah sampai malam sampai pagi nggak ada lagi. Sebelumnya pernah nggak kejadian kayak gini? Enggak pernah deh, baru kali ini. Bu, ada berapa rumah yang terdampak? Kami yang kena di sini deh 2 rumah. Parah semua, Bu, ya? Iya parah lah. Bu, harapan Ibu, Bu, pada pemerintah setempat, Bu, dengan... Kalau harapan Ibu deh secepatnya lah dibetuli. Iya, Ibu mau minta tolong karena macam mana lah kami di rumah ini deh. Mana tahu nanti datang hujan lagi kami mau kemana perginya, kan gitu deh. Jadi pokoknya harapan besar Ibu minta tolong kali. Secepatnya lah dibetuli. jam 3 lah, 3 sampai setengah jamnya, 3 sampai setengah 4 sore itu aja dia. Waktu kejadian abang di rumah? Lagi ada di rumah, lagi kumpul, lagi ada tamu pun. Oh iya, kaget berarti ya? Iya, biasa nggak pernah bocor, katanya masuk air ya kan. Begitu kejadian, sengnya terbangnya lari atau apa? Iya, keluar kami mesti ke rumah tetangga lah, takut kami kami semua ke rumah tetangga. Berarti tadi malam tidur di mana, Bang? Nginep di rumah tetangga. Nginep di rumah tetangga ya? Lah, nggak mungkin listrik mati gelap, bocor nggak mungkin ditempati kan. Ada yang luka-luka, Bang? Ada, luka-luka ada. Iya. Ini Bang lagi beres-beresnya kan? Belum ada bantuan, Bang? Belum ada bantuan. Bantuan sudah tadi diajukan lah pemerintah desa, kecamatan. Kalau bantuan kesehatan udah ya? Udah. Sembako udah ada, langsung tadi malam dikasih data. Warga mengaku peristiwa bencana alam itu baru pertama kali terjadi di lokasi mereka. Sementara itu warga yang terdampak peristiwa angin puting beliung ini terpaksa harus menumpang ke rumah sanak saudara mereka untuk sementara waktu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu sejumlah warga diduga menjadi korban investasi bodong dengan kerugian mencapai 2 miliar rupiah mengadu ke Polrestabes Medan. Seperti diketahui sebelumnya pelaku mengiming-imingi korbannya dengan keuntungan besar setiap bulannya. Kedatangan warga diduga korban investasi bodong ke Polrestabes Medan bukan tanpa alasan. Nasabah yang umumnya kaum milenial ini mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat pengaduan sekaligus mempertanyakan kasus investasi bodong yang saat ini belum berhasil diungkap oleh aparat kepolisian. Salah satu nasabah yang menjadi korban investasi bodong bernama Larasati mengaku menjadi korban penipuan berkedok investasi oleh pengelola bisnis berinisial AS.
Diperkirakan sebanyak 150 nasabah yang diduga menjadi korban bisnis bodong tersebut dan diperkirakan kerugian yang dialami para nasabah mencapai 2 miliar rupiah. Bisnis ini sudah berjalan sejak April 2020 lalu. Larasati sendiri sudah menyetor uang sebesar 125 juta rupiah dan dijanjikan akan menerima keuntungan setiap bulannya, namun kesepakatan tersebut tidak berjalan mulus. Belum menerima keuntungan, pelaku sudah menghilang. Meski sebelumnya pelaku sempat berjanji akan mengembalikan uang para nasabah. Kayak mana Kak bisa investasi, ditawarkan investasi selama sebulan akan dibalikan dengan profitnya, seperti itu. Kalau Kakak sendiri udah berjalan lama itu? Saya di bulan Agustus, nah saya terakhir dikomunikasi sama dia di tanggal 1 Oktober dan saya sudah melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib, tapi sampai sekarang juga belum ada kejelasan seperti apa kasus. Total kerugian Kakak berapa? Saya 125 juta dan sudah dibalikan 11 juta. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Martuasah Tobing saat dikonfirmasi wartawan via telepon seluler mengaku akan mengecek kasus tersebut. Para korban investasi bodong pun berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.